contoh, orang tersebut bisa menyembuhkan penyakit kesurupan atau menyembuhkan kesurupan gitu ya. Jadi ketika ada orang kesurupan, dia hanya melihat saja atau minimal dia hanya menyentuh bagian tubuh orang yang kesurupan tadi, itu otomatis setan atau jin yang ada di dalam tubuh orang yang kesurupan tadi itu akan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini kita nanti akan membahas sebuah tema, yaitu tanda-tanda ada pusaka gaib di dalam tubuh kita. Sebenarnya ada jutaan pusaka di dunia ini, baik itu pusaka gaib maupun pusaka yang berwujud atau berbentuk. Jadi kalau itu pusakanya gaib, itu tidak terlihat gitu ya sahabat-sahabat. Seperti kalau kita kok punya teman yang gaib, berarti teman kita tidak terlihat, kan seperti itu. Kemudian jika pusaka gaib itu ada beberapa yang bertempat tinggal di tempat kita atau di tubuh kita gitu ya. Dan benda-benda pusaka gaib itu, baik itu pusaka yang menghampiri kita atau yang ikut dengan kita secara alami, atau yang diisikan. Misal kita ini memasang susuk gitu ya, pasang susuk kecantikan kepada orang yang pintar gitu ya, itu namanya diisikan. Dan kemudian susuk itu akan menjadi melebur dengan tubuh kita, sehingga khodam dari susuk tersebut ataupun pusaka itu ya, susuk itu juga pusaka, itu akan menempati tempat-tempat tertentu di tubuh kita. Dan itu tidak hanya susuk, beberapa pusaka itu kalau tinggal di tubuh kita itu juga akan menempati tempat-tempat tertentu, sehingga pusaka tersebut itu akan merasa nyaman di dalam tubuh kita. Pusaka tersebut itu akan merasa tidak terganggu di dalam tubuh kita. Lalu apa saja tanda-tandanya jika di dalam diri kita ini ada pusaka gaib yang sakti yang bersemayam di dalam tubuh kita? Tanda-tanda yang pertama, biasanya orang tersebut itu akan merasakan panas, dingin, bergetar di area-area tertentu, dan panas dinginnya itu secara tiba-tiba, tidak sakit ya, lain sakit. Kalau sakit kan misal terasa dari pagi kan sampai sore, tetapi ini secara tiba-tiba, kita tadi juga tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika kita bersebelahan dengan energi orang ini, misalnya kita bersebelahan dengan orang yang mempunyai energi yang negatif atau energinya itu lebih tinggi dari kita, itu otomatis kita akan merasakan getaran, kita akan merasakan bergetar, sehingga pusaka itu akan bergeliat di dalam tubuh kita. Itu misalnya. Jadi ketika kita bersebelahan dengan seorang, itu tiba-tiba kita merasakan panas, kemudian kita merasakan dingin gitu ya, atau kita biasa merasakan bergetar, dan itu datang secara tiba-tiba, hilang juga secara tiba-tiba. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, jika di dalam tubuh kita ini ada pusaka gaib, yaitu biasanya kita itu akan sering mengalami mimpi, yang di dalam mimpi tersebut kita itu diberi pusaka oleh seseorang. Kita sering diberikan pusaka, kita sering dikasih pusaka oleh seseorang, tetapi ketika kita bangun dari tidur, pusaka itu tidak ada di tangan dan tidak nyata pusaka tersebut. Tetapi sahabat, ketika kita mimpi tersebut dan diberi pusaka oleh seseorang, maka daya gaib dari pusaka tersebut itu sudah masuk ke dalam tubuh kita secara kita tidak menyadarinya. Jadi itulah
yang dinamakan pusaka gaib. Jadi kita diberi pusaka lewat mimpi, diberi tanda lewat mimpi, tetapi ketika kita bangun tidak ada pusakanya. Tetapi dengan tidak kita sadari, daya gaib dari pusaka tersebut itu sudah masuk di dalam tubuh kita, sudah merasuk ke dalam tubuh kita. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, jika di dalam tubuh kita ini ada benda pusaka gaib, biasanya orang tersebut atau kita gitu ya, itu nanti akan terasa lebih menonjol daripada orang lain. Orang yang mempunyai pusaka gaib di dalam tubuhnya, dia akan kelihatan lebih menonjol dibanding dengan orang lain. Walaupun orang lain itu sudah berusaha untuk mengemas diri menjadi bagus gitu ya, tetapi ketika orang tersebut yang mempunyai benda pusaka itu bersebelahan dengan orang yang sok bagus itu tadi, itu akan tenggelam. Yang kelihatan adalah orang yang mempunyai pusaka gaib tersebut. Jadi benar memang bahwa orang yang mempunyai benda pusaka gaib itu di dalam tubuhnya, orang tersebut itu akan menjadi titik fokus, orang tersebut akan menjadi pusat perhatian di khalayak ramai. Kemudian ada lagi sahabat tanda-tandanya orang yang mempunyai pusaka gaib di dalam tubuhnya. Biasanya orang tersebut itu memiliki kemampuan spiritual tanpa dia belajar terlebih dahulu dan juga tanpa tirakat terlebih dahulu. Biasanya ini ya, kalau orang ingin mempunyai keahlian atau bakat spiritual, itu biasanya orang tersebut itu akan tirakat, puasa mutih ataupun yang lainnya. Tetapi untuk orang yang mempunyai benda pusaka di dalam tubuhnya tersebut, dia tidak usah perlu tirakat, tidak usah perlu berguru, tidak perlu belajar, tetapi orang tersebut memang sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang spiritualis. Jadi orang tersebut akan mempunyai bakat spiritual tertentu sehingga orang tersebut akan bisa membantu orang lain, dan dia juga bisa memiliki kemampuan-kemampuan spiritual yang tidak dibayangkan sebelumnya. Contoh, orang tersebut bisa menyembuhkan penyakit kesurupan atau menyembuhkan kesurupan gitu ya. Jadi ketika ada orang kesurupan, dia hanya melihat saja atau minimal dia hanya menyentuh bagian tubuh orang yang kesurupan tadi, itu otomatis setan atau jin yang ada di dalam tubuh orang yang kesurupan tadi itu akan pergi karena saking takutnya dengan orang yang mempunyai benda pusaka gaib tersebut. Kemudian biasanya dia juga bisa mempunyai ilmu penerawangan. Dia bisa menerawang sahabat. Sebenarnya memang dia bisa menerawang, dan intuisi maupun firasatnya itu akan menjadi lebih peka, akan menjadi lebih kuat sehingga dia bisa melihat hal-hal masa lalu dan masa depan dengan sangat mudah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa tanda-tanda jika di dalam tubuh kita ini ada benda pusaka gaib. Tetapi sahabat, walaupun panjenengan di dalam tubuhnya bersemayam benda pusaka gaib, jangan pernah panjenengan jumawa, jangan pernah panjenengan sombong, tetap menjadi orang yang rendah hati, tetap menjadi orang yang low profile, gitu ya sahabat ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila memang ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.